Assalamualaikum, baraya semuanya. Jumpa lagi di channel Sasak. Semoga pada hari ini kita semua diberikan selalu kesehatan dan kelimpahan rezeki. Amin. Pada video kali ini kami akan melanjutkan cerita tentang Jurik Payung part 2. Tapi sebelum kami lanjut ke ceritanya, kami mohon bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jangan dengar di kuburan. Baiklah, selamat mendengarkan baraya cerita part kedua, Jurik Payung. Singkat cerita, pada suatu malam adalah namanya Meng Banu. Meng Banu ini adalah seorang penjual bambu yang biasanya panen pada siang hari dan mengirimnya pada malam hari dengan menggunakan pedati sebagai kendaraan pengangkutnya. Malam itu, Meng Banu seperti biasa setelah selesai menyusun semua bambu pada gerobak pedatinya, Meng Banu bersiap membawanya pergi ke kota untuk dijual kepada pengepul yang ada di sana. Biasanya Meng Banu akan mulai jalan setelah sholat Isya. Singkat cerita, Meng Banu sudah berangkat dengan membawa bambu hasil panennya, yang mana situasi pada malam itu jalanan sekitar desa sudah sangat sepi dan tidak seperti biasanya. Biasanya ketika selesai Isya masih banyak masyarakat yang lalu lalang dan beberapa warga masih pada kumpul di teras rumah untuk sekedar bercengkrama dan mengopi. Tapi pada malam itu tidak ada warga satupun berdiam di depan rumah ataupun lalu lalang setelah Isya. Meng Banu pun tidak menghiraukan situasi pada saat itu, karena yang dia pikirkan bagaimana caranya bambu-bambu yang sudah dipanen bisa segera terjual di kota dan bisa menafkahi keluarganya untuk beberapa bulan ke depan. Setelah melewati daerah pedesaan, Meng Banu pun sudah mulai masuk ke kawasan pesawahan warga dan perkebunan warga, di mana di jalur ini yang awalnya desa saja sudah sangat sepi, apalagi di sekitaran pesawahan dan perkebunan pasti suasananya lebih sangat sepi. Ditambah lagi adanya isu yang sedang berkembang tentang sosok nenek-nenek yang suka bawa payung dan mencari korban untuk penyempurnaan ilmu hitamnya. Untuk mengusir hawa mencekam yang menyelimuti perjalanannya, Meng Banu mulai menyalakan rokok yang terbuat dari daun pohon kawung yang dikasih tembakau mole. Dia masih terus berjalan secara pelan tanpa menghiraukan area kanan kirinya yang jelas-jelas sepi karena berada di tengah-tengah perkebunan warga. Akses jalan ini merupakan jalan satu-satunya untuk menuju kota, dan Meng Banu yang berjalan seorang diri pun tidak peduli dengan suasana saat itu. Hingga sampai di momen sapinya Meng Danu ini mulai melenguh seperti malas untuk berjalan, sehingga Meng Danu memaksa dan sedikit melecutkan tali ke arah sapinya agar tidak berhenti di tengah-tengah perkebunan. Sapi yang menarik pedet pun masih mau berjalan saat itu dan tidak berhenti di sana. Akan tetapi, ketika Meng Banu menengok ke arah depan, di mana penerangan pada saat itu hanya menggunakan lampu kecil yang disimpan di bawah gerobak pedet, samar-samar Meng Banu melihat sosok yang berlajan gantai yang searah dengan arahnya berjalan dengan membawa pating hitam dan ember di lengannya. Meng Banu pun sadar bahwa sosok ini adalah sosok yang sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat di desanya. Meng Banu terus memacu pedatinya yang walaupun tidak berjalan cepat, tapi jika dibandingkan
Orang yang berjalan masih sedikit cepat laju pedatinya, dan pada saat itu Mang Banu mulai melewati sosok tersebut tanpa berkata sedikit pun, bahkan bertanya pun enggan, karena Mang Banu sudah tahu apa resiko yang akan dihadapinya jika bertanya kepada sosok tersebut. Mang Banu pun mulai agak menjauh dari sosok tersebut dan terus berjalan tanpa menyapa atau menanyakan apapun. Tapi tiba-tiba yang membuat Mang Banu kaget dan sontak terperangah. Sosok tersebut tiba-tiba sudah duduk di sampingnya tanpa diketahui kapan naiknya. Hal ini pun sontak membuat Mang Banu mematung, dan mungkin bila bisa digambarkan, darahnya si Kanakan hilang semua. Mang Banu pun pada saat itu tidak bisa berkota-kota, hanya bisa terperangah. Tapi tiba-tiba nenek itu pun bertanya sambil tersenyum sinis, "Saya ikut ya deh, sampai ke kampung depan." Mang Banu pun hanya terperangah tanpa bisa berkata-kata sedikit pun. Dan dia juga sadar kalau dia bicara sama sosok ini, maka nyawanya yang akan menjadi taruhannya. Singkat cerita, Mang Banu sudah sampai di batas masuk kampung tetangga setelah kurang lebih 1 jam perjalanan dari kampungnya, dan seketika saja ketika dia menengok ke arah sosok yang tadi menumpang, pedatinya seketika hilang begitu saja tanpa jejak dan tanpa suara. Di tengah ketegangannya, Mang Banu berencana untuk menghisap kembali rokoknya untuk menenangkan diri. Akan tetapi, pas dia akan menghisap rokoknya, ternyata bara rokoknya sudah padam tanpa dia sadari, dan seketika pada saat itu, Mang Banu langsung tergeletak di atas pedatinya sambil mengelap keringot-ringgot jagung yang membasahi pakaiannya. Tiba-tiba Mang Banu dikagetkan oleh seseorang yang memukul samping gerobak pedatinya yang sedang berjalan di jalan kampung itu. Ternyata setelah Mang Banu bangun, dia melihat temannya satu kampung yang baru pulang dari pasar naik sepeda. Namanya Mang Epul. Maka terjadilah percakapan di antara mereka. "Mang Epul, kenapa lu kayak kecapean gitu?" Mang Banu lalu, "Epul, bikin kaget aja lu." "Mang Epul, habis lihat apa sih lu? Kayak capek banget. Lu kan biasa malam-malam jalan lewat sini. Masa masih takut hantu sini?" Mang Banu, "Epul, kalau yang gua lihat hantu daerah sini, gua udah biasa dan udah gak gua hirauin lagi. Tapi yang gua lihat itu sosok yang lagi rame diomongin di desa." "Mang Epul, maksudnya jurik payung." "Halah, masih takut lu sama jurik-jurigan? Mau jurik payung ke, panci ke, sendal ke, gak peduli gua Banu. Yang gua peduliin gimana caranya menang kode buntut besok." Hahaha, begitulah kelakar Mang Epul ke Mang Banu, yang pada saat itu ngobrol sambil bercanda. Mang Epul ini memang sifat orangnya agak songong dan suka sekali berjudi. Tapi dia juga termasuk orang yang rajin bekerja dengan menjual barang-barang hasil panennya ke pasar pada sore hari dan pulang pada malam hari hanya dengan mengendarai sepeda ontel jadulnya. Tak lama berselang, obrolan mereka pun harus terhenti karena Mang Banu harus melanjutkan perjalanannya ke kota untuk menjual bambu-bambunya tersebut. Mang Epul yang baru pulang dari pasar pun memberi setengah bungkus rokok kreteknya kepada Mang Banu buat bekal selama perjalanannya sampai ke kota, karena sebentar lagi Mang Banu akan melewati daerah perkebunan warga dan persawahan lagi setelah melewati kampung tetangga ini. Kita akan lanjutkan ceritanya nanti di part 3. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak cerita ini sampai akhir video. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini. Baraya, assalamualaikum.